Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Salsabila Aulia Fitri dari kelas C Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua topik utama, yakni yang pertama mengenai struktur organisasi BK dan juga yang kedua mengenai mekanisme kerja BK. Langsung saja kita ke topik yang pertama, struktur organisasi BK. Nah, materi pertama mengenai struktur organisasi BK bisa dilihat di layar bahwa personil dalam organisasi BK itu terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator BK, staf tata usaha, konselor atau guru BK itu sendiri, wali kelas, dan juga guru mata pelajaran. Nah, kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam organisasi BK itu bertugas sebagai koordinator segala layanan yang akan dilakukan oleh guru BK itu sendiri, dan juga kepala sekolah sebagai penyedia layanan, sarana, prasarana, serta berbagai fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Terus selain itu juga kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas dan pembina terhadap perencanaan dan pelaksanaan program serta penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwa kepala sekolah itu terhubung garis konsultasi dengan tenaga ahli atau instansi lain. Jadi, apabila dalam program tersebut terdapat kerjasama dengan tenaga ahli atau instansi lain, nah kepala sekolah ini berfungsi sebagai orang yang berkonsultasi langsung dengan tenaga ahli atau instansi lain tersebut, diikuti dengan koordinator bimbingan dan konseling. Sementara di sebelah kiri di sini, kepala sekolah juga berkonsultasi dengan komite sekolah yang juga terhubung dengan orang tua siswa. Jadi dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, kepala sekolah juga berkonsultasi dengan komite sekolah selaku petinggi sekolah yang juga terhubung dengan orang tua siswa, tentunya berhubungan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling tersebut. Kemudian di bawah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah, di mana wakil kepala sekolah ini berfungsi sebagai pelaksana arahan dari kepala sekolah. Jadi apabila ada arahan-arahan yang diberikan oleh kepala sekolah akan diteruskan oleh wakil kepala sekolah. Nah, kemudian di bawahnya ada koordinator bimbingan dan konseling. Nah, koordinator bimbingan dan konseling ini bertugas sebagai koordinator dari guru BK atau konselor itu sendiri. Juga sebagai orang yang mengusulkan ke kepala sekolah atau kepada wakil kepala sekolah mengenai kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan perihal sarana, prasarana, ataupun perlengkapan layanan lainnya. Koordinator bimbingan dan konseling juga sebagai penanggung jawab pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling serta berpartisipasi aktif dalam kepengawasan bimbingan dan konseling oleh sekolah. Kemudian di sebelahnya ini dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terhubung garis komando kepada staf tata usaha. Nah, staf tata usaha di sini berfungsi sebagai orang yang membantu keadministrasian bimbingan dan konseling, juga sebagai yang membantu kepala sekolah dalam hal tata kelola sekolah, seperti mempersiapkan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, membantu administrasi seluruh kegiatan BK, dan juga membantu para konselor dalam memelihara data serta sarana dan fasilitas bimbingan dan konseling yang ada. Nah, kemudian di sini dapat dilihat dari koordinator bimbingan dan konseling terhubung garis komando kepada konselor atau guru BK itu sendiri. Nah, konselor di sini adalah guru BK yang
bertindak sebagai pelaksana layanan program bimbingan dan konseling. Juga konselor ini yang berhubungan langsung dengan siswa dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Konselor juga bertindak sebagai orang yang menindaklanjuti pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Nah, sementara itu konselor tidak berperan sendiri, melainkan juga berkonsultasi serta berkoordinasi dengan wali kelas dan juga guru mata pelajaran, di mana wali kelas yang menghimpun data-data siswa kelasnya, juga guru mata pelajaran yang membuat catatan-catatan berkaitan dengan siswa selama jam pembelajaran di kelas. Teman-teman, itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai struktur organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya kita beralih kepada mekanisme kerja bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, selanjutnya mengenai mekanisme kerja bimbingan dan konseling. Nah, di layar sini kita bisa lihat bahwa terdapat 4 personil utama dalam pelaksanaan mekanisme kerja bimbingan dan konseling, yaitu guru mata pelajaran, kelas, guru BK atau kontrol diri sendiri, serta kepala sekolah. Sebenarnya seluruh personil dalam organisasi bimbingan dan konseling itu sangat berperan. Namun dalam hal berhubungan langsung dengan siswa, itu 4 personil ini sangat berhubungan dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, di mana keempat personil ini juga bekerja sama dengan personil sekolah lainnya. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama itu guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran di sini mengumpulkan daftar nilai siswa, catatan observasi siswa, serta catatan kejadian atau anekdot yang terjadi selama beliau mengajar. Jadi catatan-catatan ini sebenarnya catatan pribadi guru mata pelajaran yang dibuat khusus untuk melihat bagaimana kelakuan siswa selama mata pelajaran berlangsung. Nah, kemudian wali kelas mendapatkan daftar nilai dari guru mata pelajaran. Nah, daftar nilai ini, selain daftar nilai ini, wali kelas juga membuat angket siswa dan angket orang tua, karena wali kelas sebagai orang tua kedua siswa di sekolah. Jadi wali kelas kemudian membuat angket siswa, angket orang tua, juga membuat catatan anekdot pribadi yang berbeda dengan catatan anekdot yang dibuat oleh guru mata pelajaran. Nah, selain itu catatan anekdot, sementara itu catatan anekdot yang dibuat oleh guru mata pelajaran itu dijadikan sebagai laporan observasi siswa. Nah, laporan observasi siswa ini yang kemudian nantinya diteruskan kepada guru BK atau konselor. Nah, wali kelas selain membuat daftar nilai, angkat siswa, angkat orang tua, catatan anekdot, juga membuat laporan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor. Selain itu juga membuat catatan home visit atau catatan kunjungan ke rumah siswa. Selain itu juga membuat catatan wawancara apabila dilakukan wawancara kepada siswa ataupun kepada orang tua siswa. Selanjutnya guru BK atau konselor. Nah, dari daftar nilai yang didapatkan di guru BK dari wali kelas itu dibuatkan menjadi kartu akademis yang kemudian dimasukkan ke dalam buku pribadi atau map pribadi guru BK atau konselor itu sendiri. Nah, selain itu guru BK atau konselor juga membuat catatan konselor yang berdasarkan atas catatan observasi siswa yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kenapa? Karena guru mata pelajaran yang lebih sering bertemu dengan siswa, sehingga catatan konselor ini akan membantu guru BK atau konselor apabila dibutuhkan dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Nah, selain catatan konseling itu, ada juga apabila diperlukan guru BK dapat melakukan psikotes, di mana datanya akan dimasukkan ke dalam buku pribadi atau map pribadi guru BK atau konselor. Selain itu juga guru BK atau konselor membuat laporan bulanan. Laporan bulanan ini nantinya akan diperiksa oleh kepala sekolah. Selain itu juga guru BK membuat catatan konferensi kasus, di mana catatan ini dibuat apabila guru BK mengadakan konferensi kasus atas masalah yang dihadapi siswa apabila tidak dapat dicarikan jalan keluar, sehingga membutuhkan koordinasi dengan personil lain.
terus juga notulen rapat. Nah, notulen rapat ini apabila dilakukan rapat bersama peserta lain membahas permasalahan siswa. Nah, bagaimana peran kepala sekolah? Nah, peran kepala sekolah di sini sebagai pengawas dan juga pengawas pelaksanaan program, sehingga kepala sekolah wajib mengetahui buku pribadi atau map pribadi yang dibuat oleh guru BK atau konselor. Selain itu juga data psikotes, selain itu juga laporan kegiatan pelayanan yang dibuat oleh kelas, dan juga catatan konferensi kasus yang dibuat oleh guru BK atau konselor. Nah, selain mengetahui ketiga hal tersebut, kepala sekolah juga akan memeriksa laporan bulanan guru BK atau konselor, serta memeriksa notulen rapat yang ditulis oleh guru BK atau konselor. Nah, hal-hal tersebut diperlukan kepala sekolah sebagai pengawas dan juga sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, sehingga guru BK atau konselor wajib melaporkan hal-hal yang dilakukan tersebut. Nah, itulah tadi teman-teman hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan mekanisme kerja dan juga struktur organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.